Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, langkah baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, langsung saja. Bapak absen. Ya, yang pertama Muhammad Yuno. Oh, berarti sekarang yang tidak hadir siapa? Oh, Muhammad Jafar sama Rahmat. Kenapa? Sakit? Oh, Rahmat ada itu acara. Oh, ya. Suratnya ada. Sudah, oke. Berarti selain dua itu berangkat semua ya. Ini nanti tanda tangan ke belakang. Bentar. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen, cerita pendek. Dan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis struktur teks cerpen. Yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menilai unsur kebahasaan teks cerpen. Yang ketiga, kalian siswa dapat membangun teks cerpen dengan memperhatikan memperhatikan struktur baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, nanti kalian dapat membangun atau membuat teks cerpen dengan memperhatikan unsur kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Baik, langsung ke isinya. Ada yang sudah tahu apa itu cerpen? Ya, Kocok? Oh ya. Ya, hampir betul. Jadi cerpen itu sebuah karya sastra yang dijadikan dalam bentuk tulisan, bertuliskan naskah atau tulisan yang diuraikan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi cerpen seperti halnya cerpen cerita pendek, berarti isi dalam cerita tersebut itu harus pendek, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ke ciri-ciri cerpen. Ada yang sudah tahu atau membaca sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini? Ya, yang pertama yaitu jumlah katanya pendek. Cerpen jumlah katanya pendek, kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, ya betul, isi harus singkat, padat, dan jelas seperti pengertian cerpen yang tadi. Yang ketiga, tema atau cerita berdasarkan pengalaman hidup atau berdasarkan fakta ya. Yang keempat, tokoh cerpen tidak dibahas secara mendalam. Jika kalian membuat novel atau yang lain, tokohnya itu dibahas secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di cerpen tidak secara mendalam. Yang kelima, hanya ada satu konflik. Jadi dalam cerpen tersebut konfliknya satu saja. Yang keenam, ada penyelesaian konflik. Jadi setelah ada konflik berarti ada penyelesaiannya. Yang ketujuh, cerpen itu bersifat fiksi. Baik. Setelah ke ciri-ciri, kita beralih ke struktur cerpen. Ada yang tahu ada berapa? Ya betul, ada 6. Yang pertama itu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima revolusi, yang keenam koda. Abstrak itu gambaran awal. Jadi kalian sebelum membuat cerpen itu mempunyai gambaran apa? Gambaran awal. Yang kedua orientasi, yaitu berhubungan dengan waktu, suasana, tempat, kapan, bagaimana, di mana. Lalu komplikasi, yaitu urutan kejadian atau urutan peristiwa, sebab akibat cerita tersebut. Yang ketiga, setelah komplikasi ada evaluasi, yaitu ada konflik yang terjadi menuju klimaks. Yang kelima ada revolusi. Revolusi itu berarti penyelesaian solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi penulis memunculkan solusi, itu revolusi. Yang keenam terakhir yaitu koda. Koda itu pesan dan amanat yang bisa diambil oleh pembaca. Jadi setiap
kalian membuat cerpen, terakhir itu kalian membuat amanat atau kode, biar sang pembaca itu mempunyai pesan yang dapat diambil oleh pembaca. Setelah dari struktur, kita beralih ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen ada berapa? Ayo. Ya, ada 7. Pertama ada tema, kedua tokoh, ketiga setting atau latar, keempat sudut pandang, kelima alur, keenam amanat, ketujuh gaya bahasa. Yang pertama tema. Tema yaitu gagasan pokok dasar dari cerita. Yang kedua tokoh. Tokoh ya itu pemeran terus atau penokohan. Penokohan itu sifat dari tokohnya, ada protagonis, antagonis, tritagonis. Yang ketiga ada setting atau latar, yaitu tempat, waktu, suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Yang keempat sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang terhadap tokohnya. Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Selanjutnya yang kelima ada alur. Alur yaitu jalannya sebuah cerita. Alurnya maju, mundur, atau campuran. Yang keenam ada amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita yang kalian buat atau cerita pendek yang kalian baca. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu setiap orang berbeda-beda, ada ciri khususnya. Jadi si A dengan si B bisa jadi gaya bahasanya berbeda. Ada yang menggunakan kosakatanya, ungkapan atau majas seperti itu. Selanjutnya setelah unsur intrinsik ada unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama ya unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang mengapa cerpen ini dibuat. Yang kedua ada latar belakang pengarang, yaitu biografi pengarangnya. Lalu ada aliran sastra pengarang. Lalu ada kondisi psikologis. Jadi latar belakang pengarang itu ada 3, biografi, aliran sastranya, terus ada kondisi psikologis pengarang. Lalu yang ketiga unsur ekstrinsik yang ketiga, yaitu situasi atau kondisi masyarakat. Jadi kalian dapat menyesuaikan situasi masyarakat atau isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, seperti sosial, politik, budaya, teknologi, perekonomian, dan sebagainya. Baik, itu materi dari cerpen. Sebelumnya ada yang masih kurang paham? Ya, sudah paham semua. Nanti juga Bapak akan bagi lembaran. Nanti kalian bisa buat dibaca di rumah, atau misal nanti ada ujian, kalian buat belajar gampang. Di sini Bapak udah menyiapkan media, yaitu cerita pendek atau rolling card play. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti kalian buat kelompok. Jadi buat 6 kelompok, berarti satu kelompoknya berisi 4 orang. Ya. Nanti kalian buat kelompok 4 orang. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju. Berarti 6 kelompok, setiap perwakilan maju, lalu mendapat kocokan ini. Nanti ini dikocok. Terus apabila kelompok kalian mendapatkan nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, berarti kalian harus menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kertas ini, nomor-nomor ini. Baik, saya contohkan. Apabila kalian mendapatkan nomor 2, berarti kalian mendapatkan di sini nomor 2 juga. Akan saya bacakan soalnya. Di sini sebutkan 7 ciri-ciri cerpen. Jadi yang tadi saya sudah yang sudah Pak Guru berikan tadi, apa saja ciri-ciri cerpen, nanti disampaikan seperti itu. Nanti kalau semisal yang di sini perwakilan tidak bisa menjawab, temannya bisa membantu seperti itu. Baik, nanti permainan ini setelah
biar istirahat. Akan dilanjut permainan dengan media ini, dan sampai jumpa nanti setelah istirahat. Bapak tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.